Ya, jadi gini Mbak Sheila, kalau kita tahu ya di sistem kita itu guru itu bukan hanya ASN yang berkontribusi untuk pendidikan bermutu di seluruh Indonesia, itu juga ada non ASN. Nah, kenaikan insentif yang sudah dilakukan itu sebenarnya bentuk perhatian kita, kepedulian dan komitmen, terutama ya komitmen dari Bapak Presiden melalui Kemendikbudrismen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi bukan hanya ASN saja yang kita pikirkan, non ASN pun seluruh Indonesia juga menjadi perhatian kami. Inilah maksud daripada kenaikan ini Mbak, bentuk komitmen kita untuk kesejahteraan guru seluruh Indonesia. Tahun 2026 ini kami juga menargetkan untuk penerima bantuan insentif untuk 377.000 guru atau dengan anggaran yang sudah dianggarkan atau direncanakan sebesar 1,8 triliun, itu yang dapat kita salurkan. Nah, angka ini mengalami kenaikan Mbak dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana kalau tahun sebelumnya anggaran untuk tunjangan ini hanya sebesar 77 miliar. Ini berubah meningkat menjadi 1,8 triliun. Jadi angka peningkatan yang sangat luar biasa besar. Dan dari sisi profesionalisme tentu kami juga mengharapkan insentif yang sudah disalurkan ini tidak hanya digunakan oleh ibu dan bapak guru untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga dapat membuka ruang bagi guru agar dapat mengembangkan kompetensi berkelanjutan secara mandiri. Mantap. Jadi kan kalau kita lihat ya, guru kan dibilang pahlawan tanpa tanda jasa. Harusnya memang ada jasanya ya Bu ya, karena luar biasa sekali mencerdaskan anak bangsa, dan guru ini di Indonesia kan banyak sekali begitu. Nah, kalau kita lihat tantangan nyatanya deh di daerah 3T misalnya, ini kan akses dan infrastrukturnya terbatas. Nah, untuk memastikan tunjangan maupun insentif bagi guru ASN maupun non ASN ini, ada strategi khusus nggak sih Bu untuk daerah 3T supaya lebih banyak guru ini yang juga merasakan manfaatnya dan terjangkau begitu? Iya, benar sekali apa yang sampaikan Mbak Sheila tadi, bahwa tantangan untuk daerah 3T itu sangat besar. Jadi kami memahami ya bahwa kebijakan kesejahteraan tidak boleh berhenti pada skema nasional yang seragam. Karena negara kita dari Aceh sampai Papua, Miangas sampai Rote itu sangat sekali berbeda, bervariasi. Nah, kondisi-kondisi yang semacam ini, seperti kondisi yang guru yang berada di daerah 3T, itu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Tantangannya tantangan geografis dan tantangan-tantangan yang lain. Nah, baik dari segi ya tadi ya geografis salah satunya, ada juga transportasi, infrastruktur yang belum memadai, keamanan untuk daerah-daerah yang penuh konflik, hingga jumlah murid yang tidak selalu ideal dalam memenuhi beban kerja sesuai standar. Jadi karena untuk menerima tunjangan kan ada aturan ya tentang beban kerja. Jadi untuk daerah 3T pendekatannya tentu beda ya, harus sifatnya itu afirmatif gitu Mbak. Yang mana di sini lebih afirmatif, adaptif, dan berbasis realitas di lapangan. Jadi kami tidak menutup mata dengan berbagai macam tantangan tersebut. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, guru yang bertugas pada daerah khusus itu mendapatkan afirmasi dalam pemenuhan beban kerja sebagai salah satu syarat untuk menerima tunjangan. Namun, sekali lagi meskipun ada afirmasi, kewajiban keaktifan kegiatan tatap muka atau dalam kegiatan belajar mengajar dan pemutakhiran Dapodik harus terus dilakukan agar guru tadi dapat terupdate datanya. Jadi ini tentu kewajiban guru atau sekolah ya untuk terus melakukan pemutakhiran. Kami juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian ibu dan bapak guru terhadap data Dapodiknya, sehingga tetap aktif dan dapat dilakukan verifikasi. Tanpa updating data, tentu verifikasinya akan mengalami gangguan atau kendala. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berupaya ya, agar sekolah-sekolah di daerah 3T dapat memiliki akses internet yang layak, yang baik, yang memadai, baik melalui dana BOS-nya maupun sinergi dengan kementerian lembaga terkait. Oh ya, selain itu juga Mbak, di daerah 3T juga masih banyak loh guru-guru yang belum S1 di 4. Jadi kalau di syarat guru itu di Undang-Undang Guru Dosen kan S1 di 4 Mbak. Nah, terhadap guru-guru tersebut Mbak, itu juga ada skema yang mana Kemendikbudrismen juga sedang melakukan bantuan peningkatan kualifikasi S1 di 4. Artinya pengalaman mengajar Bapak Ibu guru itu diakui sebagai beban belajar. Nah, hal ini menjadi modal dasar bagi
bagi guru ya untuk mengikuti sertifikasi guru. Kalau belum S1 D4, Bapak Ibu guru ya di 3T tidak bisa ikut sertifikasi. Maka bagi yang belum S1 ikut ya program RPL ini, belum terlambat sepertinya, sehingga Bapak Ibu bisa menuntaskan atau memenuhi standar sebagai guru profesional setelah lulus S1 D4, mengikuti PPG sehingga kelak dapat mendapatkan tunjangan profesinya. Luar biasa, harus upgrade juga Betul, gitu ya Bu betul, ya. betul. Nah oke, tadi sempat Ibu katakan juga memang concernnya di daerah 3T ini kan aksesnya, kemudian internetnya, tapi untuk mekanismenya Bu, dan ini memastikan begitu ya, mereka guru non-ASN ini dapat hak yang sama dengan guru ASN, meskipun di sana internet ataupun aksesnya itu sering sulit, itu bagaimana Bu? Ya, betul Mbak. Jadi kita juga memberikan perhatian pada mereka. Kita punya UPT kita di seluruh Indonesia, misalnya di daerah 3T pun ada UPT kami yang di sana. Pada prinsipnya di luar besaran gaji dan tunjangan serta hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh mereka yang sudah disebutkan dalam berbagai peraturan yang berlaku terkait ASN maupun guru non-ASN tidak dibedakan haknya. Di sekolah ya, misalnya fasilitas sekolah dapat digunakan sama baiknya, baik oleh guru ASN maupun non-ASN. Begitu juga dengan upaya pengembangan kompetensi dalam berbagai pelatihan kita, tidak ada kriteria dia ASN atau non-ASN. Asal mereka punya motivasi, dorongan dari dalam diri untuk berkembang dan maju, kita fasilitasi melalui UPT-UPT kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Di daerah 3T pun ada UPT kami yang siap melayani mereka. Intinya adalah kesetaraan hak mereka untuk mengembangkan diri maupun mendapatkan kesejahteraan. Oke, baik Bu. Nah sekarang kalau kita melihat divisi redistribusi guru ASN ke sekolah swasta, ini kan katanya mulai diimplementasikan ya di tahun 2026. Iya, ini ada Permendikdasmennya nomor 1/2025. Nah ini gimana Bu? Bisa membantu pemerataan pendidikan? Apakah mekanisme pengajuannya ini dari sekolah swasta, kemudian ada kriteria guru yang bisa direlokasi kah begitu atau seperti apa? Oh iya, betul. Jadi awal tahun 2025 ya, itu memang Kemendikdasmen sudah mengeluarkan satu peraturan, yang mana peraturan ini berangkat dari kondisi guru kita yang belum terdistribusi dengan baik. Jadi banyak ada guru yang kelebihan di satu sekolah, tapi ada di sekolah baik negeri maupun swasta yang masih kekurangan guru. Nah, berdasarkan data Dapodik, kami memang melihat maka dikeluarkanlah peraturan tadi ya, dan ini berdasarkan data di Dapodik memang kami melihat memang ada permasalahan Mbak distribusi itu. Jadi ada guru yang tadi saya sebut di sekolah negeri itu yang berlebih untuk mata pelajaran tertentu, tapi ada di sebelahnya itu guru sekolah swasta yang kekurangan guru. Oleh karena itu ada Permendikdasmen yang mengatur bahwa guru ASN yang berlebih di sekolah negeri bisa ditempatkan di sekolah swasta. Nah, pada kesempatan ini ada mekanisme terkait dengan hal ini ya, yang mana di sini pemerintah daerah dalam hal ini PPK sebagai PPK atau pejabat pembina kepegawaian memiliki kewenangan dalam melakukan perpindahan. Jadi ini PPK bisa memindahkan berdasarkan data yang dia miliki gitu ya, atau mendistribusikan ASN tadi di wilayahnya. Jadi ini mempertimbangkan sekolah negeri sebagai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan gurunya, maka Pemda terlebih dahulu harus memastikan guru di sekolah negeri itu terpenuhi. Setelah itu jika sekolah swasta membutuhkan, itu ada mekanismenya seperti sekolah swasta yang menerima BOS atau sekolah swasta dengan kriteria tertentu, seperti sekolah swasta yang masih menerima BOS, yang masih membutuhkan bantuan guru, itu dapat mengajukan. Jadi mekanisme pertama itu sekolahnya, kalau memang dia melihat dia butuh guru, dia dapat mengajukan kepada Pemda kebutuhan gurunya, guru mapel apa, berapa jumlahnya gitu ya. Nah, kepada Pemda. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat mendistribusikan guru ASN yang berlebih tadi kepada sekolah swasta yang membutuhkan tadi. Nah, ada dua ya, selain Pemda memang mengatur, mendistribusikan sendiri, sekolah swasta pun dapat mengajukan. Jika tidak mendapat distribusi dan dia memang perlu guru, dan sekolah itu ada aturannya yang boleh mengajukan itu siapa, ada di Permendikdasmen tersebut, dia bisa mengajukan. Nah, proses distribusi ini memang ada diatur dalam aplikasi yang sudah kami siapkan, yaitu Ruang SDM Kemendikdasmen. Nah, ini adalah langkah kementerian untuk menjaga distribusi guru tepat sasaran,
dipindah di sekolah yang membutuhkan, dan sekolah dan mapel yang berlebih itu dapat dipindahkan ke sekolah lain. Sebenarnya ini ada manfaatnya juga. Kalau mereka dipindah, guru-guru yang sudah tersertifikasi yang sekolah yang berlebih tadi akan mendapatkan hak pemenuhan beban mengajarnya. Sedangkan sekolah swasta, siswa-siswanya mendapatkan kesempatan untuk diajar guru-guru yang kompeten. Jadi itu maksudnya.